Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anak kami sekalian? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Baik, bertemu dengan Ibu Siti Marlina Ritonga SPDI. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang akhlakul karimah terhadap pergaulan remaja dalam mata pelajaran akidah akhlak. Adapun tujuan kita mempelajari akhlakul karimah dalam pergaulan remaja, yang pertama nanti kita bisa mengetahui apa pengertian akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Kemudian kita bisa menjelaskan bentuk dan contoh akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Yang pertama, pengertian akhlakul karimah. Akhlakul karimah ialah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Kendati pun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Yang kedua, pentingnya akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Menurut sebagian remaja, berbicara tentang akhlakul karimah dalam era globalisasi seperti ini dinilai kuno dan kurang maju. Anggapan seperti ini muncul karena sudah terpengaruh budaya barat yang dinilai maju dan modern. Akhlakul karimah amat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pergaulan remaja. Seorang penyair Arab berkata, "Innamal umamul akhlaqu ma bakiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu." Sesungguhnya suatu umat akan tetap memiliki nama harum selama umat tersebut memiliki akhlak yang terpuji. Manakala akhlak yang terpuji telah lenyap, lenyap pula lah nama harum umat tersebut. Jadi anak-anak, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai orang yang secara lahiriah tidak gagah, tidak kaya, tidak pula pandai, namun dihormati orang lain secara tulus. Sebaliknya, kita juga menyaksikan bahwa orang yang secara lahiriahnya tampak gagah dan kaya raya, namun kurang dihormati orang lain. Semua itu ditentukan oleh akhlaknya masing-masing. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi, atau dimilikinya beberapa gelar kesarjanaan, tak mampu mengangkat derajat manusia tanpa dimilikinya akhlakul karimah. Kiai Haji Musa Isa Ansyari, seorang ulama dan politikus ulung, mengatakan bahwa akhlakul karimah ibarat pakaian penutup aurat. Orang yang tak memiliki akhlakul karimah tak ubahnya seperti orang gila yang berkeliaran di pinggir jalan tanpa pakaian sedikit pun. Oleh sebab itu, orang yang ingin terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia hendaknya memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga, perintah untuk memiliki akhlakul karimah. Setiap muslimin dan muslimat wajib memiliki akhlakul karimah. Tuntutan akhlakul karimah tiada lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Sumber hukum akhlakul karimah juga sumber hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu anak-anak ibu, seseorang tidak mungkin memiliki akhlakul karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa saja contoh dan perilaku apa saja yang perlu kita teladani, kita lakukan kalau memang kita memiliki akhlakul karimah yang baik. Yang pertama, kita disuruh atau diperintahkan untuk hidup tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua, ada perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 14,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Adapun perintah yang ketiga, kita disuruh untuk berbuat adil, ihsan, dan membantu kerabat serta larangan berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah itu contoh-contoh perilaku ataupun yang diperintahkan kepada kita sebagai hamba Allah yang berlaku akhlakul karimah dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi kita disuruh agar saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlaku ihsan, berlaku baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk berlaku adil, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar kepada kerabat, sesama, dan semuanya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.